Ya, kita akan buka Matius pasal 1 ya. Matius pasal 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Dan kemudian kita melihat ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu akan menceraikan istrinya yang calon dia, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, saudara, di sini Yesus bukan diciptakan Roh Kudus, dan Yesus bukan ada karena Roh Kudus. Jadi Roh Kudus waktu menaungi Yesus waktu jadi manusia itu dalam embrio yang mulai dari titik tanpa sel laki-laki itu. Nah, sel yang membuahi sel perempuan dari Maria itu adalah Roh Kudus. Nah, saudara, kalau saudara tanya ini kepada orang-orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan, mereka akan mengatakan bahwa ini nggak masuk akal. Tidak masuk akal dalam arti dia bisa diterima gitu. Kalau Yesus tidak ada laki-lakinya, dia bisa satu manusia tanpa laki-laki, perempuan saja, itu bisa berkembang biak, itu mereka nggak bisa terima. Setelah di dunia binatang ada yang tanpa sel apapun dia bisa berkembang biak, ya, itu ada binatang-binatang tanpa tulang belakang, ya, seperti jenis-jenis apa ini yang kayak cacing apa gitu ya. Nah, itu amuba juga sama, amuba bisa memecah belah dirinya, bisa kan? Nah, saudara, kalau kita pikirkan baik-baik, perdebatan yang dikatakan tentang Roh Kudus berkaitan dengan Yesus Kristus dalam kandungan itu secara ilmiah nggak bisa diterima juga. Karena dalam ilmiah ada jawaban-jawaban yang tanpa laki-laki pun bisa berkembang biak, ya, tanpa suami istri itu bisa berkembang biak, ya. Dan itu ada bukti-bukti secara biologis ada, dan secara dunia sains itu ada. Nah, saya tidak membicarakan tentang prosesnya bagaimana Roh Kudus itu, karena saya nggak tahu, ya, bagaimana prosesnya nggak tahu. Nah, yang kita tahu adalah peranan Roh Kudus. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Ini luar biasa sih. Kalau saya pelajari dalam Alkitab, saya tidak tuliskan di makalah. Kenapa? Karena itu sebenarnya satu pengalaman pribadi saya. Begini, saudara. Jadi kalau Tuhan Yesus mau lahir saja, dia harus dikawal dan disertai dengan pekerjaan Roh Kudus. Maka setiap sepanjang hidup Kristus, itu Roh Kudus tidak pernah tinggalkan dia. Jadi hadirat Kristus waktu dia menjadi manusia itu, dan sebelum dia jadi manusia, Roh Kudus itu kan bekerja dalam kandungan, mempersiapkan itu tubuh daripada rahim Maria. Nah, waktu Roh Kudus mempersiapkan rahim itu untuk dibuahi, nah, saudara, kuasa ilahi itu kan ada di dalam sana, kuasa Allah itu. Terus menghadirkan Kristus yang Allah sejati itu mau menjadi embrio itu. Nah, siapa yang memulai ini awal? Itu Roh Kudus. Nah, dari pekerjaan Kristus yang kemudian menjadi manusia dengan cara peranan Roh Kudus yang bersama dengan dia. Nah, saudara, kita harus percaya begini, bahwa semua apa yang dilakukan Roh Kristus itu semua berkaitan dengan Roh Kudus. Kita akan lihat nanti. Waktu dia dibaptis, Roh Kudus datang. Waktu dia dicobai, Roh Kudus pimpin dia. Dan itu menyertai dia sepanjang hari, sepanjang waktu, dan tidak terpisah, termasuk Bapa juga. Nah, hanya terpisah saat Yesus berteriak tentang Eli Eli lama sabatani selama 3 jam itu. Terus dia mati. Nah, waktu dia mati pun sama. Di dalam bibit kematian dikatakan firman Tuhan bahwa Kristus tidak decay, membusuk dagingnya. Nah, kenapa dia nggak bisa membusuk? Karena dia dilahirkan, kita tarik kembali oleh siapa? Roh Kudus itu.
Jadi tubuhnya pun tidak ada dosanya. Tidak bisa diikat itu tubuh Tuhan Yesus. Dia bisa berdarah, dia bisa dibunuh, mati, tapi dia mati nggak busuk. Kita busuk kan mati. Yesus mati dengan luka-lukanya, dia nggak busuk, tidak berbau. Dia tidak mengalami yang seperti manusia berdosa mati. Kenapa? Karena itu tadi kita tarik, karena perangan Roh Kudus dalam kandungan itu menjamin Yesus sampai di dalam kandungan bumi ini. Dan disitulah lahirlah gereja Tuhan. Jadi gereja itu lahir dari apa? Dari darah dan tubuh Kristus. Nah, darah tubuh Kristus yang sudah tidak dike ini dibawa oleh Roh Kudus dan dicurahkan pada Pentakosta. Itu keagungannya. Jadi tubuh kita ini sekarang sudah percaya Tuhan Yesus, justru kita dijamin bahwa kita tidak akan mati. Kalau kita busuk betul, tapi kita nggak akan mati. Karena tubuh kita nanti seperti Roh Kudus menaungi bayi Yesus yang embrio itu sampai kepada kematiannya, dan kuasa yang sama Roh Kudus ini melahirkan gereja dengan kuasa gereja yang sama. Waktu kita mati, diangkat tubuh kita tidak dalam kematian lagi. Kita diubahkan dalam tubuhnya Kristus. Jadi kebusukan kita itu balik, kita menjadi tubuh yang mulia diangkat. Siapa yang kerjakan? Roh Kudus. Ya, dan itulah keindahannya Roh Kudus dalam Allah Tritunggal. Ya. Nah, kita teruskan. Nah, sebenarnya kalau ditanya, ini pengertian secara biblika ya. Di sistematik gini-gini nggak ada. Sistematik teologi itu tidak sampai ke dalam situ. Dan saya membaca ini sudah lama. Kalau nggak salah Francis Turretin pernah bahas ini. Saya lupa sudah lama. Di 5 jilid buku dia, gitu ya. Bukunya tebel gitu. Sekarang udah diterjemahin bahasa Inggris. Saya kemarin udah pesan ada 4. Yang datang terakhir yang ke-3 ke 4 misalnya. Beberapa buku udah datang, termasuk tentang Kristus yang terbaru juga ada. Nah, setelah waktu kita tahu bahwa rahasia semua itu ada dalam firman Tuhan. Jadi kalau saudara tanya, kenapa ya Yesus kok di sana mati kok gak mati? Tubuhnya kok gak busuk gitu. Nah, saudara selidiki baik-baik bahwa itu semua ada kaitannya dengan pekerjaan roh yang sama. Termasuk kita juga sama. Kita nggak akan bisa mati di dalam kematian kebusukan masuk dalam neraka itu, kita nggak akan kesana. Karena tubuh kita ada darah dan tubuh Kristus yang diberikan kepada kita. Jadi setiap kali kita perjamuan kudus, kita diingatkan bahwa kita hidup kekal, kita hidup bersama dengan Kristus, kita tidak mati, tidak mengalami maut, tubuh kita akan diubahkan. Nah itu waktu perjamuan kudus kita diingatkan terus itu. Jadi kalau kita mati, nggak usah takut. Kita hidup juga jangan takut. Hidup mati semua kebahagiaan umum. Karena itu tadi kepercayaan kita pada Kristus menjamin ini. Ya, jadi Roh Kudus dikatakan di sini menaungi. Nah kita lihat selanjutnya ayat 23. Ayat 23, Matius 21 ayat 23. Sesungguhnya darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, ada satu luar biasa. Ya, ini kembali ke pengertian firman Tuhan ya. Apa yang luar biasa? Bangsa Israel itu tidak pernah disertai Roh Kudus seperti gereja. Apa bedanya Israel baru dan Israel lama? Israel yang lama disertai dengan kemuliaan Kristus, dengan firman, dengan Taurat. Tetapi mereka tidak menerima curahan Roh Kudus. Apa arti curahan Roh Kudus? Tadi saya jelaskan bahwa tubuh Kristus itu tidak ditanamkan dalam diri mereka selama-lamanya. Nah, hanya gereja waktu Yesus datang, dan semua yang dari carang atau dari pokok anggur, dari carang yang asli atau yang dicangkokkan, itu bersumber pada yang sama dalam Roma 9. Jadi bangsa Israel diberitahu oleh Tuhan Yesus, kamu sekarang bukan lagi pokok, tapi kamu adalah sama dengan carangnya. Akulah pokok, bukan kamu pokoknya. Nah, orang Israel berbeda pikirannya. Kami yang pokok, orang lain berasal dari kami. Yesus balik, pokok anggur bukan Israel, saya. Dan kamu carang-carangnya. Dan kamu bisa dipotong, kamu bisa diambil dan dicangkokkan dari yang lain masuk ke diri saya atau bangsa lain.
Nah sekarang dalam Kristus, saudara, dengan kejadian yang tadi itu, Roh Kudus itu mencurahkan semuanya yang tidak pernah ada dalam bangsa Israel yang lama. Nah inilah yang dinanti oleh nabi-nabi. Mereka menantikan Israel yang baru itu seperti itu, yang tidak lagi seperti kalian, yang terus keras kepala, tapi bisa mengampuni orang. Nah itu zaman itu. Jadi gereja kita sekarang ini, kita orang percaya, itu kita jauh dengan Israel. Kita punya karakter jauh lebih indah. Mereka keras kepala, kita tidak. Kita kalau dalam Tuhan, kita dimusuhi orang. Kita nggak seperti bangsa Israel dulu. Kita bisa mengampuni orang itu. Kita bisa menerima. Bahkan kita dibunuh pun, kita nggak berhak menuntut balas. Seperti itu sebenarnya. Nah orang Israel enggak. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Dia kalau diserang balik ya. Nah, padahal Tuhan Yesus mengajar bukan itu. Kamu nanti mendapatkan Mesias yang akan memimpin kamu di dalam kerajaannya itu. Bukan dengan caramu. Dengan cara apa? Ya tadi itu. Bahwa Kristuslah yang akan mendiami kamu dengan kuasa Roh Kudus itu. Jadi kualitas Israel yang baru, yang kita orang percaya, nanti Israel juga masuk di situ. Saudara, dengan Israel yang lama sangat beda kualitas. Kenapa? Karena Roh Kudus tinggal diam dalam hati kita dan Immanuel terus bersama dengan kita. Sedangkan bangsa Israel itu tidak. Nah ini bedanya. Zaman sebelum Tuhan Yesus, setelah Roh Kudus datang, dan sesudahnya. Yang di sini dijamin menjadi Yeremia 31, 33. Hukum yang baru, masih ingat ya? Tentang hukum yang baru yang disindir oleh Yeremia, bukan dituliskan di loh batu, tapi di mana? Di loh hatimu. Nah inilah yang disebut Roh Kudus turun. Jadi sekarang jangan cari-cari lagi itu ritual-ritual membuat kita nggak bisa dibebaskan. Nggak perlu lagi. Jadi organisasi ritual semua itu bagus ya bagus. Tapi kalau kamu tidak berdiam bersama dengan Roh Kudus di dalam Kristus tubuh dan darahnya itu, ritual apapun kamu lakukan itu kosong. Bangsa Israel kurang apa? Ritual di dunia yang paling indah itu bangsa Israel. Mulai dari awal dia, dari keluarganya, persiapan untuk ibadah, nggak ada bisa ngalahkan dia. Ketaatannya yang wah luar biasa. Membaca Alkitabnya tiap hari, menghafal Midrash, Mishnah, Talmud. Anak-anak kita nggak seperti itu. Mereka nggak suruh hafalin loh anak mereka. Maka otak mereka kan otak encer semua. Kalau kita kan otaknya otak udang. Itu kan. Mereka pinter minta ampun karena dia turunan sudah dari ribuan tahun dididik itu gimana? DNA-nya juga udah unggul dia. Nah kita DNA-nya apa? Nah kalau kita mau seperti itu ya dilatih anak kita kan seperti bangsa Israel. Jadi sejak kecil itu mamanya kalau anak itu dalam kandungan suruh ngapalin Torah. Saudara kalau saudara dalam kandungan saudara sering hafalin firman Tuhan, anak pasti pinter. Cobain aja nanti. Mah, ambil lagi Maya. Kenapa? Mau nyoba firman Tuhan. Kamu ngapalin tiap hari, siang malam ngapalin firman Tuhan. Anak keluar, kalau bodoh, aku nggak bener ini. Saudara, karena itu sudah dipraktekkan ribuan tahun, bukan cuma saya ngomong biasa, itu sudah dipraktekkan ribuan tahun. Yang kedua, bukan hanya itu, mereka musik, saudara. Musik dan matematik itu membentuk seluruh syaraf anak-anak yang dalam kandungan. Ya, kalau yang sekarang itu dia pakai Yitzhak Parlemen, musiknya Yitzhak Parlemen. Kalau dulu masih pakai Beethoven. Yang terakhir mereka udah pakai banyak orang Israel yang main. Orangnya cacat, sampai sekarang masih hidup. Saudara kalau dilihat di YouTube, sudah akan tahu Yitzhak Parlemen. Itu kalau main nggak pernah lihat partitur, tutup mata aja. Wapal semuanya. Itu satunya pemain yang jenius yang enggak dapat penghargaan berkali-kali sampai bosen ngasih penghargaan. Aneh gitu, kasih penghargaan nggak ada yang lain hebat kamu. Dan dia ngomong apa? Karena dari kecil dia mendapatkan pendidikan. Ya, dan itu ya itu ajaib juga sih anak seperti dia. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan di dalam Yohanes 14. Nah ini secara sekali besar ya. Saya akan langsung aja jauh ini langsung aja. Yang filenya, yang file, pengajaran Roh Kudus itu ya, pesan aja.
pengajaran Roh Kudus. Judulnya pengajaran Roh Kudus ya. Terus, nah ini pekerjaan ini. Oke, ini. Nah, sekarang kita buka di dalam Yohanes tadi ya. Yohanes 12 ayat 32. Nah, sekarang kita masuk dalam kitab Yohanes. Saya sambil berjalan sampai saya jelasin tentang pekerjaan Roh Kudus. Yohanes 12 ayat yang ke 28. Nah, saudara, Tuhan Yesus disambut oleh Bapa itu dengan kalimat sama, mirip. Itu 3 kali. Ya. Waktu baptisan pertama, transfigurasi kedua, dan ketiga itu waktu ini. Ya, waktu bersama-sama dengan murid-muridnya. Perhatikan ayat 28. Itu judulnya yang di atas. Yesus memberitakan kematiannya. Jadi kematian itu kemuliaan dia ya. Transfigurasinya. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari surga. Ya, perhatikan. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Saudara, siapa yang dimuliakan di sini? Nah, kalimat bahasa Indonesia seolah-olah aku telah memuliakannya. Aku memuliakan siapa? Itu kan Bapak ngomong kan? Ngomong pada siapa? Dia sendiri. Nggak mungkin. Dia ngomong tentang pada satu pribadi, satu objek. Nah, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Nah, nya itu siapa? Saudara, banyak tafsiran mengatakan, oh ini Bapa sendiri. Bukan. Secara tata bahasa ini adalah Kristus sendiri. Jadi pekerjaan yang paling mulia dari Bapa itu apa? Dan dari Roh Kudus itu apa? Jelas, berpusat pada memuliakan anak Kristus. Jadi Bapa pun pekerjaannya apa? Memuliakan Kristus. Nah, orang-orang memuliakan Kristus akhirnya dibawa oleh Kristus memuliakan siapa? Hah? Memuliakan Bapa. Jadi semua orang ini kan dibawa oleh Kristus memuliakan, dibawa Bapa, kan diutuskan. Yesus diutuskan, kamu supaya orang memuliakan kamu kan memuliakan kamu terus memuliakan. Nah, terus dia membawa orang-orang percaya, dipilih oleh dia, ditetapkan oleh dia, dirancang oleh dia. Tadi kan dalam kekekalan sejumlah orang besar datang percaya pada Tuhan Yesus sepanjang sejarah. Nah, waktu mereka datang pada Kristus, Yesus ngomong gini, Bapa, muliakan namamu. Oh iya, aku memuliakan namaku. Dengan apa? Aku memuliakan engkau. Waktu Yesus dimuliakan oleh Bapa, orang-orang datang pada Kristus kan? Nah, Kristus membawa orang-orang itu kembali kepada siapa? Memuliakan Bapa. Nah, itu artinya kemuliaan dari kemuliaan ke kemuliaan. Nah, gereja Gloria itu namanya kan kita ini gereja Gloria di sini. Nah, gereja yang memuliakan Kristus dan akan memuliakan Bapa. Termasuk tadi Roh Kudus juga sama kan? Akan bersaksi dan memuliakan aku. Itu Roh Kudus sama kerjaannya. Jadi Bapa dan Roh Kudus kerjaannya sama. Apa kerjaannya? Memuliakan Kristus Sang Anak. Jadi kenapa Yesus datang ke dunia ini? Tujuannya apa? Menyelamatkan manusia. Oh iya, itu efek kedua. Tapi dia bukan tujuannya menyelamatkan manusia sebagai primary source-nya. Bukan. Tapi dia memuliakan siapa? Bapaknya. Dia menaati Bapaknya. Jadi sumber mengapa dia datang ke dunia bukan karena sumber dari orang dosanya, bukan. Sumber dari siapa? Dari hati Bapaknya. Nah, kalau kita pelayanan juga sama. Saudara, kita pelayanan itu kenapa pelayanan? Ya karena kebutuhan gereja. Gereja ini kasihan saya pelayanan. Saudara salah. Karena saudara dipanggil oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya pada gereja ini. Jadi kalau semua mereka nggak butuh lagi, kamu tetap dimuliakan nggak? Tetap lain nggak? Ya harus tetap melayani. Kenapa? Karena bukan karena kebutuhan gerejanya. Karena saya diperintahkan oleh perjanjian Tuhan saya di sini. Nah, orang-orang kalau berdasarkan kebutuhan selesai, ya udah selesai ya. Bye bye, dadah.
Nggak bisa. Kalau sudah selesai pekerjaan, kemudian selesai. Bukan, saya memuliakan Bapa. Jadi begitu saya selesai di kayu salib, saya tetap memuliakan Bapa, membawa semuanya datang dan sebelah kanan Allah Bapa, dan terus memuliakan Bapa. Jadi anak memuliakan Bapa, Bapa memuliakan anak, Roh Kudus memuliakan anak, dan dikatakan di situ Yesus bersama dengan Bapa, bersama Roh Kudus itu memuliakan satu sama lain. Jadi dari kemuliaan menuju kemuliaan dan berakhir dengan kemuliaan. Ya, the glory to glory, terus akhirnya berakhir dengan glory. Nah, kalau dunia enggak, dari kesia-siaan menuju sia-siaan, berakhir kesia-siaan. Nah, itu. Kalau glory dengan kesia-siaan bedanya apa? Glory itu ada nilai-nilai dosanya, nilai-nilai pemujaannya. Kalau yang dosa, nilai-nilainya itu kosong semua, itu kehancuran semua. Ya, itu bedanya di situ. Oke, nah kita lanjutkan ya dengan selanjutnya. Nah, kita lihat Yohanes 14 ayatnya 16. Yesus menjanjikan penghibur. Saudara, saya tanya, yang meminta Roh Kudus supaya datang, itu siapa? Saya tanya, saudara. Ini kadang kita kalau orang-orang gereja-gereja karismatik, Pentakosta dan beberapa gereja ya, kadang-kadang kelihatannya sepele salahnya. Tapi kalau kita pelajari baik-baik, itu bisa ujungnya kecil, rasanya jauh sekali. Saudara perhatikan, di sini katakan, aku meminta kepada Bapa. Jadi yang minta Roh Kudus siapa? Boleh nggak kita minta? Tadi perhatikan, mintanya Tuhan Yesus dengan kita bedanya apa? Yesus memerintah Roh Kudus, kita minta Roh Kudus perintah kita, kan gitu kan? Kita kembali. Kita minta Roh Kudus, kita perintah. Kita baca. Roh Kudus meminta pada Roh Kudus, tuh kan? Aku minta pada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Yesus memerintah Roh Kudus pun Dia minta izin siapa? Gerejamu minta izin kan? Nah, bedanya kita ini kurang ajar. Kalau Roh Kudus nanti kesopanan surgawi, Dia sebelum ngirim Roh Kudus, yang mau dulu Bapa minta ya, Roh Kudus kirim. Nah, sekarang gereja-gereja sekarang enggak minta apa? Penuhi Roh Kudus gereja kami. Saudara nggak minta Yesus dulu, nggak minta Bapa dulu. Yang datang siapa? Roh siapa? Jadi roh siapa yang datang nanti gitu kan? Karena nggak permisi loh. Akulah Roh Kudus. Yang datang ya, roh yang lain ya. Ya kan, tiba-tiba kamu bisa aneh-aneh gitu kan? Nah, saudara, ini jelas sekali bahwa aku meminta kepada Bapa seorang penolong, dan Roh Kudus itu diutus oleh Tuhan Yesus kan? Nah, saudara, ayat yang ke-26. Ya, ayat 26. Saya baca ayat 25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Ya, waktu Dia bersama dengan muridnya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku. Namanya siapa itu? Dalam namaku. Ya. Kalau di luar namaku bisa nggak? Nggak bisa. Dialah yang akan mengajarkan apa? Segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah. Jadi Roh Kudus itu mengajar siapa? Mengajar Yesus. Yesus mengajar Yesus apanya? Semua pengajaran Yesus yang pernah dikatakan Tuhan Yesus. Bisa kalau Roh Kudus mengajar berasal dari Dia sendiri. Gak perlu Tuhan Yesus, aku Tuhan. Roh Kudus mengajar saya, bukan perkataan Tuhan Yesus, Pak. Ini langsung Roh Kudus mengajar saya. Boleh nggak? Surat sesat. Ini masuk aliran sesat. Karena Roh Kudus akan berbicara, mengajar hanya perkataan Tuhan Yesus. Kok tahu, Pak?
Yesus yang ngajar sendiri. Ini buktinya. Nah sekarang gereja-gereja sekarang kalau sudah mau benar-benar mendengarkan suara Roh Kudus, kamu harus belajar apa? Harus taat pada apa? Firman Kristus. Tanpa firman, kamu nggak karu-karuan pasti. Aliranmu pasti aliran wah kemana-mana kan? Kenapa? Karena dasarnya nggak ada. Jadi Roh Kudus membawa orang apa? Mengakui Kristus, merindukan Kristus, pengajarannya, hidupnya. Jadi bukan merindukan pendetamu. Oh saya ingin seperti dia, hebat banyak. Seperti dia, karena dia punya uang banyak. Sudah kemarin saya bertemu dengan satu hamba Tuhan, perempuan ya. Dia mengatakan satu kalimat. Dia di gereja ini. Saya tanya, kamu bisa ini, bisa nggak? Bisa. Bisa ini, bisa yang namanya dunia-dunia gitu. Oh bisa Pak. Bisa berbahasa ini. Oh bisa Pak. Kenapa kamu cari saya? Makanya sudah berumur 60 tahun. Selama saya hidup, dulu dia Katolik, dia masuk gereja Pentakosta. Dia kawin dengan hamba Tuhan. Ya, selama dia hidup dan di gereja itu dia menanyakan satu hal. Betulkah orang kepenuhan Roh Kudus hidupnya kudus? Dan dia berbicara. Dia mengatakan mengejutkan. Semua orang pernah melakukan itu semua, khususnya di depan mata saya. Kemunafikan itu luar biasa. Apakah Roh Kudus mengajar seperti itu? Kalau dia membongkar dosa-dosa itu semua, wah dia nggak tahan. Saya kalau tahu gini kepingin bunuh diri saya. Saya munafik sekali. Saya nggak berani negur. Kalau saya tegur nanti saya nyinggung suami saya. Terus saya harus bersikap bagaimana? Setelah kalau orang sudah tahu kebenaran dia di tengah-tengah kemunafikan, nggak tahan loh dia. Dan saya beritahu, saya nggak bisa, waktu saya terbatas. Nanti Juni saya lagi cuti, suruh suami ketemu saya dengan kamu. Kamu berdoa aja sekarang. Terus Pak bisa kirim, oh banyak, nanti tak kirimin kamu, tak kirimin buku, tak kirimin ini. Kalau mau dengar, biasanya nggak mau dengar. Nah, saudara dia melihat orang yang betul-betul dipimpin Roh Kudus, loh kok aneh, kok nggak senang firman Tuhan, nggak suka, sukanya itu kekeraman, kepahitan, benci, membenci seperti itu. Terus dia mengatakan betulkah ini gereja penuh Roh Kudus? Dia menanyakan itu. Kok pikirannya bulus-bulus semua? Licin sekali itu waktu ngomong ini menipu, ini mulutnya dusta, penipu, kayak doek. Kalau doek ya, Mazmur 52. Nanti baca Mazmur 52. Doek ini. Nah, saudara di situ kita melihat bahwa Roh Kudus itu membawa satu kemenangan yang luar biasa. Dikatakan bahwa kita akan mendengarkan Roh Kudus akan membimbing kita bukan dengan ucapan Roh Kudus itu sendiri. Dia membawa seluruh hati Kristus, ucapan Kristus, pengajarannya, hidupnya, teladannya masuk menetap dalam tahta hati kita. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Nah, salah satu ekspresi ungkapannya kamu bisa melakukan talenta dipakai Roh Kudus. Kamu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan, bisa menyanyi luar biasa dipakai, banyak orang bisa menangis, bisa dipakai, bisa. Tetapi itu adalah outputnya, dan itu bukan esensinya. Nah, banyak orang ingin mencari yang itu tadi. Wah, saya kepinginnya bisa seperti kamu, bisa nyanyi, bisa berbahasa roh, bisa ini. Aduh luar biasa. Padahal dia belum mengerti Roh Kudus. Esensi pekerjaan Roh Kudus apa? Terus dia bisa melakukan itu. Tanya besar, dari mana itu? Saudara saya tanya, ini kita harus hati-hati. Ada orang tanya ke saya, Pak, pekerjaan Yesus katanya bisa ditiru Pak, ya, dengan malaikat Tuhan. Iya. Nah ini orang yang bisa berbahasa. Dan saya ngomong langsung di depannya, nggak usah jauh-jauh, bahasa roh itu bisa ditiru setan. Bisa. Kalau iblis bisa jadi malaikat terang, apa susahnya ganti bahasa?
bisa. Itu dukun-dukun ya, mantra-mantra bisa. Terus saya tanya, bagaimana kamu bisa membuktikan bahasa-bahasa roh itu bahasa yang benar, rohnya benar siapa? Kamu bisa membuktikan? Nggak bisa. Nah, siapa yang bisa membuktikan? Firman Tuhan. Betulkah dia hidup seperti dihidupi Kristus? Mulutnya mengajarkan mulut Kristus. Silakan kamu berbahasa roh, ribuan juta bahasa roh. Tapi kalau kamu tidak ada kasih dalam mulutmu seperti Kristus, sia-sia. Betul kan? Jadi kalau Kristus tidak ada dalam hati kita, tapi kita bisa melakukan mujizat, melakukan semua itu. Saudara, dua pendeta sekarang dalam posisi yang luar biasa. 21 April ada jamnya, Street Times. Kalau saya ngomong gini, gereja-gereja marah dengan saya. Mereka akan tegur saya. Bisa tegur. Saya beritahu, Pastor Punghi sekarang masuk penjara dengan 4 orang yang pegang uang, masuk penjara semua di Singapura. Dan banyak orang muja-muja masuk penjara. Dan pemerintah Singapura sudah tunggu, kamu mau dipanggil atau kamu sukarela. Kalau dipanggil, kami pakai polisi dan paksa kamu. Kalau kamu nggak malu, kami masuk gerejamu dan seluruh pasukan kami. Kalau kamu saya tunggu, akhirnya detik terakhir kamu serahkan diri masuk ke pengadilan, masuk penjara, pakai baju penjara. Ada semua. Dan bukan hanya dia yang bagian keuangan rumah. Semoga Indonesia ke depan bisa seperti ini. Gereja semua dikontrol oleh keuangan pemerintah. Karena di Indonesia bobroknya luar biasa. Termasuk bukan hanya Kristen, termasuk yang lain agama lain. Itu busuknya luar biasa. Nah, Australia, Singapura itu tegas sekali. Penyelewan dia langsung tahu semua, masuk penjara. Nah, Benny Hinn pada hari yang sama terpaut kira-kira 1-2 hari, rumahnya digeledah FBI dan seluruh surat di kantornya diambil FBI semua. Nah, kita tinggal tunggu waktu kapan Benny Hinn masuk penjara. Kamu puja-puja di Indonesia, oh hebat Roh Kudusnya luar biasa. Siapa bilang? Kita harus hati-hati. Apakah dia memberitakan Kristus? Apakah mereka membuat jemaah yang merindukan Kristus itu memikul salib, hidup sungguh-sungguh mengikuti Kristus, mau menyangkali diri? Kenyataannya enggak. Hidupnya mewahnya luar biasa, kekayaannya wah, dan dia sudah dicurigai menyerahkan pajak puluhan tahun. Tinggal tunggu waktu. Nah, semoga saya berdoa Indonesia akan ada seperti itu di gereja-gereja, supaya gak nyeleweng, ya. Nah, Tuhan sudah kasih orang seperti Ahi, gitu ya. Bukan Ahi yang gubernur kita, bukan. Ahi yang sana. Nah, dia secara e-budgeting sudah dikontrol semua, kerjasama dengan BPK dengan KPK, mati semua dia. Mau bawa gimana? Nah, kalau dia nanti jadi menteri dalam negeri, semua dikunci e-budgeting seluruh Indonesia, mau kemana? So? Maka orang-orang seperti ini yang punya hati di atas habis makin. Nah, kita harus tahu bahwa Roh Kudus bekerja, sudah membawa orang pusatnya pada siapa? Kristus. Jadi sekarang kalau ada orang katakan kamu ketemu Roh Kudus siapa? Sudah diajarin, nggak ada di Alkitab. Roh Kudus ngajarin kita yang baru, kitab yang baru, kitab Roh Kudus. Nah, saudara kalau mendengarkan seperti itu, buka ayat Alkitab ini, beritahu mereka, ini harus firman Tuhan. Banyak orang-orang dari gereja-gereja itu waktu saya beritahu ini, iya ya, Pak, itu di mana ayatnya? Yohanes 14 ayat 2. Siapa yang mengatakan Yesus sendiri? Ya, nah, saudara kalau belajar di tempat ini, saudara kan banyak mendapat berkat yang mungkin saudara harus juga siap hati. Siap hati kenapa? Loh, kok sikap cocok? Saudara, kita mengajar, saudara bukan nyamain pada pengajarnya, bukan. Saudara dididik untuk apa? Setia pada firman. Kalau kita yang ngajar di sini salah, saudara tegur kita. Kita buka dan kita mari belajar firman Tuhan baik-baik. Betul nggak? Kalau betul, mari kita ikuti firman Tuhan. Kalau salah, nggak usah dengar.
Tapi kalau betul ikuti firman Tuhan. Nah, saudara, kita dididik supaya belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, ini. Kemudian yang ayat selanjutnya kita lihat. Yang terakhir ya. Minggu depan kita akan mulai. Nah, saya berikan PR ya. Saya membaca Alkitab. Saudara baca Yohanes 12 sampai Yohanes 17. Ya, Yohanes 12 sampai 17. 12, 13, 14, 15, 16, 17. 7 pasal. Sudah baca itu semua berulang-ulang, kalau bisa lebih 5 atau sampai 10 kali. Baca lagi pelan-pelan. Nanti kalau kesempatan baca lagi, terus baca aja. Nah, sampai saudara merasakan bahwa Roh Tuhan akan memimpin saudara, membukakan tentang siapakah Roh Kudus. Ya. Oke, kita lihat kisah pasal 1 yang terakhir. Yang ini sering dipakai ya. Ayat 8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Ada pertanyaan dari murid Tuhan Yesus yang luar biasa ya. Ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Nah, garis bawahi perkataan memulihkan kerajaan Israel. Kan ini belum Roh Kudus belum turun kan ini kan? Nah, perhatikan. Kapankah itu akan dipulihkan Tuhan? Nah, Tuhan Yesus mengatakan begini. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi masih ada waktu kan? Tetapi, nah, kapan itu dimulai? Ini jawabannya saja. Tetapi kalau kamu menerima kuasa, perhatikan ya, menerima kuasa, itu roh itu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, ke ujung dunia. Saya tanya, kapan mau memulihkan? Jawabannya jelas. Kapan? Pada saat Roh Kudus turun dan membawa engkau, membawa kuasa kerajaan kemana? Yudea. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Nah, itulah pemulihannya, saudara. Boleh nggak mereka di Yerusalem terus? Ya udah di sini dipulihkan, kita tunggu Tuhan di sini. Saudara, satu rasul yang luar biasa yang dipakai Tuhan menyatakan 11 rasul, 12 rasul yang salah. Apa salahnya? Mereka menunggu Tuhan Yesus di Yerusalem. Dan waktu Roh Kudus turun, baru mereka diberitahu, kamu harus pergi. Nggak bisa. Karena 11-12 rasul yang tambah Matias tetap tidak mengerjakan itu. Tuhan angkat satu rasul yang bernama Paulus, memimpin semua rasul untuk menggarap penginjilan dunia. Kalau Paulus tidak diangkat Tuhan, 12 rasul itu mati di Yerusalem, berhenti. Tapi Tuhan baik, Tuhan angkat Paulus. Untuk apa? Membongkar semua itu. Mulai dari doktrin, misi, penginjilan, sama. Sampai hari ini juga sama. Gereja kalau sudah mapan di dalam seperti Yerusalem, seperti Taurat, sudah di dalam Christianity Outreach, Panjang Outreach yang terbaru, dikatakan ada 5 penyakit gereja yang terus diulangi. Yaitu apa? Ingin mencapai gereja yang sebaik-baiknya, waktu jadi gereja yang bagus atau organisasi yang mati satu persatu. Ya. Di Singapura, saya nggak tahu nanti gereja itu akan dijual, ya gereja yang besar itu dijual. Terus ada di Korea Selatan beberapa gereja udah dijual semua. Gereja megakus itu akhirnya nggak bisa membiayai, mereka ambil semua. Nah, setelah ini penyakit ini seperti lingkaran, balik lagi. Jadi kalau sekarang kita tanya, kamu di gereja? Iya, ini gereja gede. Begitu di atas gede, hancur lagi. Kenapa? Karena tidak dibangun oleh Roh Kudus seperti itu. Roh Kudus membangun tubuhnya, bukan bangunannya, bukan ritualnya, bukan. Roh Kudus membangun orangnya. Sasaran Roh Kudus adalah di situ. Roh Kudus tidak pernah membangun kita disuruh membangun gedung-gedung semakin baik, no. Tapi dia disuruh membangun orang-orangnya. Roh Kudus tidak membangun orang serupa dengan tembok. Roh Kudus membangun orang serupa dengan Kristus. Nah, itu gereja dipenuhi Roh Kudus bukan berarti gedungnya bagus, bukan. Tapi gereja penuh Roh Kudus, gereja yang sungguh-sungguh taat pada Kristus. Itu jemaatnya.
Biar di gereja besar atau gereja kecil nggak urusan, tapi jemaatnya merindukan itu. Nah itu gereja dipenuhi Roh Kudus. Ya. Oke, kita akan belajar lagi minggu depan. Kalau ada pertanyaan silakan saudara. 2-3 pertanyaan aja ya, waktunya sangat terbatas. Ada yang mau bertanya? Ya karena ini masih awal, jadi saudara bersabar dulu ya. Kalau ada pertanyaan nanti dijawab di pelajaran yang ke depan. Saya akan jawab setelah itu ya. Dalam Yohanes 7 ayat yang 39, Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Bukankah Roh Kudus sudah ada dan aktif dalam penciptaan? Apa beda Roh Kudus dengan roh di dalam Yohanes 7 ayat 39? Bahkan dalam Pentakosta. Ya. Saya baca bukunya siapa ini? Witness Lee. Ya Witness Lee agak-agak ini ya. Tentang Roh Kudus dia agak beberapa ekstrim. Ada roh esensial dan ada roh ekonomikal. Bagaimana menurut aku? Ya ini ajarannya Witness Lee ya. Ya, saudara yang pertama, Yohanes 7 ayat 39. Kita baca dulu ya, supaya kita tahu. Yohanes 7 ayat 39. Ya, saudara pada ayat 37 di atas ada judulnya air sumber hidup. Ayat 37, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ya kan? 38, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, di dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi dalam dirinya mengalir apa? Firman yang keluar dari Kristus. Betul ya? Nah, 39 yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ya. Jadi janjinya sudah diberitahu, dan kapan kan itu akan terus terjadi dengan Pentakosta waktu datang dan Yesus belum dimuliakan. Nah, saudara, fakta sejarah dan peristiwa itu penting sekali karena itu kegenapan nubuatan. Jadi dalam perjanjian lama ditanya, Pak, perjanjian lama ada nggak Roh Kudus? Iya, tapi dalam perjanjian lama ada 2 sifat pekerjaan roh. Yang pertama, pekerjaan roh yang membawa orang-orang untuk mengerjakan hal yang akan selesai. Masa jabatan pemerintahan, masa mendirikan bait Allah, masa dipakai untuk melayani di dalam ritual-ritual agama. Nah itu Roh Kudus menyertai. Tetapi yang untuk menetap, yang menetap selama-lamanya kepada orang seseorang, itu hanya rahasia, itu hanya kalau nggak salah 2 yang pembukaan. Yang pertama Yesaya, yang kedua adalah Daud. Nah Daud mengatakan, janganlah mengambil rohmu dari hadapanku, dari hidup mereka, dari hidup Daud itu ya. Dan waktu Daud sudah jatuh dalam dosa, dia meminta Tuhan supaya rohnya tidak tinggalkan dia. Nah ini adalah roh yang disebut sebagai roh keselamatan, roh yang melayani barukan dia. Jadi Roh Kudus di dalam perjamuan kudus dan juga dalam peristiwa api Pentakosta, saudara, itu adalah satu proklamasi bahwa Roh Kudus bekerja berbeda dengan sebelumnya peranannya. Tetapi fungsi semua Roh Kudus ini sudah ada, sudah. Tetapi aklamasinya setelah Roh Kudus diperintah oleh Tuhan Yesus. Bisa ngerti ya? Jadi siapakah orang-orang percaya yang disertai Roh Kudus? Ya seperti Daud, seperti Salomo, dan hamba-hamba yang lain, atau jemaat orang Israel yang betul-betul hidupnya dipelihara dan Roh Kudus menetap. Tetapi tidak dikatakan secara jelas bahwa Roh Kudus seperti perjanjian baru itu akan menetap pada kamu dan selama-lamanya membimbing kamu. Nah Tuhan Yesus mengatakan itu setelah dia tinggal bersama dengan manusia, dia memberitahukan jaminan ini. Di dalam perjanjian lama tidak dikatakan ini. Ini bedanya. Jadi legalnya beda. Tetapi bukan berarti fungsi Roh Kudus yang di dalam memelihara manusia berdosa itu tidak ada di sini. Enggak. Dia memelihara hanya satu bangsa ini. Dan bangsa ini bangsa biadab, tidak mau taat. Dan Roh Kudus terus nggak pernah diperhatikan, nggak pernah dipublis. Mereka lebih pada ritual-ritual duniawi dan pekerjaan secara daging. Dan itu sudah dijelaskan, karena kamu tegar tengkuk, maka aku buka untuk bangsa-bangsa lain. Dengan apa? Tidak seperti kamu lagi, tapi roh akan menetap. Nah itu jaminan Tuhan. Jadi ngerti ya? Setelah ada satu pribadi yang pernah
dimasuki Roh Kudus dan kemudian ditinggal Roh Kudus. Saul. Jadi Saul itu diselamatkan atau tidak? Jawabannya sebenarnya secara jelasnya, secara Roh Kudus menyertai Saul hanya untuk mengerjakan pekerjaan yang Tuhan minta. Begitu tidak dia menyalahi dicabut. Tetapi Daud tidak. Daud waktu jatuh dalam dosa yang hancur, dia meminta pada Tuhan, jangan Tuhan. Berarti di dalam diri Saul Roh Kudus tidak menetap, tapi dalam diri Daud Roh Kudus menetap. Nah itu bedanya. Jadi kita percaya bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan itu ada jaminan, baik perjanjian lama perjanjian baru. Nah ini cuma untuk bangsa Israel dan secara khusus pada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Tapi kalau di sini semua orang Kristen dijamin Tuhan. Nah itu bedanya. Siapapun mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, engkau dijamin dengan darahnya dan dimeteraikan sekali untuk selama-lamanya. Siapa yang menjaga itu? Roh Kudus. Selama-lamanya. Lu enak Pak? Ya iya memang enak. Kok gampang Pak? Ya memang gampang. Tapi kamu nggak tahu. Nanti kalau kamu hidup, nah kamu harus tahu. Kita harus mengumpul salib dan lain-lain. Tetapi Tuhan sudah menjamin. Ya. Dan kita nggak, sebenarnya jadi orang Kristen itu nggak ada kesulitannya. Yang sulit itu karena kita terbatas pikiran kita dan kelemahan kita banyak. Oke, tentang witness ya, tentang roh esensial, roh ekonomikal, dan roh-roh yang lain. Roh pengikat, roh jinah, nah istilah gitu ya. Roh tangan gatal, mencuri, ya kleptomania. Saudara, saya percaya bahwa roh-roh seperti ini dari dulu sudah ada. Cuman kita ngomongnya sekarang pakai istilah modern. Roh wilayah, gitu kan? Nah, siapa yang mengajarkan ini pertama kali? Peter Wagner. Dan saudara, Peter Wagner dipecat dari Fuller karena pengajaran-pengajaran ini dan tidak bisa diterima. Ya, karena tidak alkitabiah. Nah, salah satu yang sampai hari dia berjuang, tapi sudah mulai surut, sudah nggak dapatkan sambutan karena banyak orang mengerti firman Tuhan. Nah, termasuk adalah roh terrestrial. Saya tanya, dosa yang paling besar dilakukan bangsa Israel pada zaman Daud dosa apa? Saya tanya. Dan siapa yang melakukan dosa? Daud sendiri. Saya tanya, di mana roh terrestrial di Israel? Di tempat yang paling kudus, di sanalah kebusukan mulai. Di pengadilan yang paling adil, di sanalah tidak adil mulai. Betul nggak? Saudara masih ingat Samuel dan Eli? Anaknya bajingan juga apa? Saya tanya, kamu jangan doain ke tempat-tempat pelacuran. Ngapain kamu udah doain? Doain pendetamu. Setan paling suka bukan di tempat sana, itu konconnya Dewi, nggak usah didoain dengan konconnya. Doain pendeta-pendeta itu. Sampai Paulus berkali-kali minta, doakan kami dan tim kami. Kenapa? Karena yang kami hadapi bukan manusia. Sebenarnya kalau kita main kita hadapi bukan manusia, apalagi udah tempatnya tambah tinggi gitu. Itu bukan manusia lagi. Kita berhadapan dengan roh-roh yang seperti itu, yang mengancam bukan orang-orang yang di dalam diskotik, bukan suruh ngapain, suruh mikir-mikir ke sana. Dia tuh orang melihat seperti singa mengaum di mana di gereja itu, cari mangsa dia. Saya tanya, ajaran itu ada di Alkitab nggak? Roh-roh seperti itu ada nggak? Ada. Saudara, kita bikin pengajaran kadang-kadang nggak lihat Alkitab. Kalau saudara lihat di kitab Wahyu, 7 gereja dengan 7 kemenangan. Ya, di kitab Wahyu pada pasal yang 6 dan 7. Seluruh binatang yang ada mewakili yang jahat semuanya, yang menguasai jagat semesta itu sudah dijatuhkan Tuhan Yesus. Dan jagat ini sudah milik Tuhan. Waktu dia bangkit dari kematian, dia ngomong apa? Segala kuasa di surga dan di bumi sudah milikku. Kenapa kita takut lagi? Kenapa kamu doain yang aneh-aneh? Kalau kamu punya iman, gak usah datang kamu percaya sembuh-sembuh gitu kan. Sampai Tuhan Yesus melihat iman orang
perwira ini, nggak ada iman seperti ini. Terus ngapain lagi kamu berdoa yang setengah mati kayak gitu? Nah, saudara, kalau kita mau berdoa seperti itu dengan sungguh-sungguh, itu bukan soal teritorial, itu adalah soal passion saudara. Saya berdoa tiap hari berlutut kepada papa saya, belum bertobat, saya berdoa terus. Terus saya tanya, teritorial nggak itu? Dalam keluargamu, keluargamu Kristen semua, papamu enggak? Di dalam keluarga Kristen ada yang satu nggak Kristen, kamu harus berdoa nggak? Berdoa. Berdoa apa? Bukan soal wilayahnya, tapi soal hatinya dia yang dikuasai dengan kegelapan. Kita doakan. Nah, saudara, doakanlah bersama-sama. Jadi kalau kita lihat seperti siapa ini, Witness Lee dengan Watchman nih, yang paling parah Witness Lee sebenarnya. Dia mengajarkan ajaran-ajaran yang begitu ekstrim sebenarnya. Kenapa saudara? Sampai mereka itu punya niatan seperti Dietrich Bonhoeffer. Karena Hitler itu jahatnya luar biasa. Kita nggak bisa berdiam seperti itu. Gimana caranya? Ikut pisah rencana untuk bunuh dia. Jadi dia tuh ikut gitu, merancang mobil. Jadi ikut di dalamnya untuk membalas dendam supaya orang jahat ini nggak hilang. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Tuhan mengatakan bahwa pemerintah diberi kuasa pedang oleh Tuhan, dan di situ ada orang semua. Jangan engkau ikut membantu Tuhan. Dan disitulah Bonhoeffer mengatakan satu kalimat dia mengatakan apa? Allah itu tidak perlu dibantu siapapun. Malah di penjara itulah dia bertemu dengan Kristus, dan dia akhirnya tidak melakukan lagi melawan, tapi dia berdoa. Itu Bonhoeffer akhirnya seperti itu. Tapi Bonhoeffer yang muda, dia lawan Hitler. Kayak tadi gitu kan, singa bisa datang Tuhan nggak bisa, beruang bisa nggak bisa. Kalau mereka seperti ini bisa nggak? Yang bisa, kita dikasih kuasa Tuhan untuk menerima semua penderitaan, ya kita terima. Jangan memerintahkan Tuhan untuk menghilangkan penderitaan. Kalau Tuhan nggak mau hilangkan, ya tetap aja. Tetapi bukan berarti Tuhan nggak berkuasa untuk melakukan itu. Ya, jadi Witness Lee mengatakan pro ekonomi, pro esensial. Saudara percaya? Kalau Tuhan Yesus sudah dalam hatimu, Roh Kudus ada dalam hatimu, siapa yang bisa memasuki kita? Saya tanya, siapa bisa masuki kita? Saya punya murid di STB, atau pernah saya ceritakan, ada 2 murid. Yang satu perempuan, satu orang sudah tua. Bisa melihat hal-hal yang seperti itu. Yang perempuan itu waktu hitam-hitam, atau sekarang di mana? Setelah selesai ikut kelas waktu itu, ya dokter juga ya. Begitu selesai, dia minta ketemu saya. Sampai 3 jam ketemu saya. Bicara, nangis luar biasa. Kenapa? Karena dia menipu orang banyak tentang Roh Kudus, dan dia sudah bersaksi kemana-mana. Terus dia tanya, bagaimana mengembalikan itu semua, Pak? Dosa-dosa saya nggak bisa dikembalikan. Apa yang kamu tabur semua, kamu serahkan pada Tuhan. Kalau kamu ketemu orang, kamu nyatakan pertobatan, orang nggak tahu, oh berarti dia salah dulu. Ya itu yang bisa nolong. Tapi untuk akibatnya apa? Nggak bisa. Kamu nggak bisa mau ngumpuli orang juga nggak bisa. Mau ke gereja sama, nyaksikan sama ya nggak diundang gimana? Nah, dia akhirnya menyatakan bahwa setelah dia mengerti siapakah Roh Kudus, dia baru tahu. Jadi dia sangat menentang Roh Kudus. Jadi kesaksiannya dia semua, saya bertemu Roh Kudus, ngomong-ngomong seperti ini. Begitu dia ajar seperti ini, dia kaget. Berarti yang ketemu siapa? Saya itu siapa, Pak? Dia nggak tahu. Dia tanyain aja nanti, kamu tahu siapa? Kok tanya saya? Kalau saya ngomongin kamu, tak ngomongin itu saya, gitu kan? Nah, seperti itu, Saudara. Jadi kita ya minta kuasa Tuhan seperti itu ya. Oke, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur pada sesi pengajaran pengenalan akan Roh Kudus. Tuhan, kami tahu bahwa itu adalah pribadi yang sama dengan Bapa dan dengan Anak. Kami mohon meminta dengan terbuka dalam hati kami. Kami seringkali tidak berterima kasih, tidak bersyukur karena peranan pekerjaan Engkau, Roh Kudus. Dan hari ini biarlah kami belajar yang membuat kami bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran adalah Engkau, yang membuat kami bisa sadar, bisa bersuka cita, punya hati yang penuh dengan damai, pengampunan adalah Engkau, Kudus. Dan kami percaya bahwa Engkau membawa kami untuk masuk dalam keserupaan dengan
Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami mengenal Bapa yang begitu baik, yang penuh dengan kemurahan, dan menyediakan roh itu, menetapkan roh itu dalam hati kami. Kami bersyukur hari ini dan bawalah kami untuk mencintai firman, karena semuanya bekerja di dalam kuasa firman. Roh Kudus bekerja melalui firman, Kristus menjadi firman, dan Bapa yang melaksanakan firman, mengutus, dan yang mendiami seluruh kemuliaan anak adalah kemuliaan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Roh Kudus. Bimbinglah kami dengan sukacita yang sama, dan datang pada kami yang mendatang dengan hati yang berkobar-kobar, ingin mengenal Engkau di dalam hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Sampai ketemu minggu depannya. Kalau ada pertanyaan silakan dicatat aja.